Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita buka perjumpaan kita kali ini dengan berbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menyukai orang-orang yang pandai bersyukur. Hari ini kita dapat bertemu dengan selamat dalam keadaan tanpa sakit, rahmat yang melimpah, kenikmatan yang lain juga melimpah. Maka mari kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita rindukan, syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang insya Allah akan membawa kemanfaatan bagi kita bersama. Adapun judulnya adalah suami harus tahu dan istri jangan melakukan ini. Allah bisa membatalkan sholat dan puasanya yang dilakukan selama 70 tahun. Usia manusia belum tentu bisa mencapai 70 tahun. Tapi jika wanita melakukan ini, maka meskipun ia berpuasa pada pagi hari dan malam bersolat malam selama 70 tahun itu akan hilang sia-sia jika melakukan ini. Lalu apakah perbuatan itu? Mengapa suami juga harus tahu? Untuk itu maka yang paling bijaksana kalau kita mencari rujukan kepada Allah dan Rasulullah. Pada suatu saat malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sambil membawa ayat berikut ini yang berbunyi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki adalah pemimpin kaum wanita. Menurut Abu Lais As-Samarqandi, maksud ayat tersebut adalah laki-laki berkuasa atas urusan wanita dan pendidikan mereka. Salah satu syarat menjadi pemimpin, meskipun hanya pemimpin rumah tangga, itu syaratnya harus tamyiz, harus pandai, karena seorang pemimpin. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak pandai, itu adalah urusan masing-masing yang tidak menyadari akan perintah Allah ini. Maka sebaiknya seorang laki-laki harus mempunyai pengetahuan tentang syariat Allah yang harus diajarkan kepada istrinya, agar istrinya mengetahui bahwa ada satu kepatuhan yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada suaminya, terutama di dalam hal menaati syariat Allah Rasulullah, bukan aturan suaminya. Lalu bagaimanakah dan apa yang harus diketahui oleh seorang istri agar ia juga mempunyai pengetahuan? Dan kalau sudah tahu apa yang harus dikerjakan, maka kerjakanlah. Yang tidak boleh dikerjakan, maka hindarilah.
Untuk itu mari kita lihat hal yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ayyuma imra'atin adzabat zawjaha bilisaniha fahiya fi laknatillah wa sukhtihi wa laknatillah malaikati wan nasi ajma'in. Jadi artinya wanita manapun yang menyakiti suaminya dengan lidahnya, maka ia dalam kutukan dan murka Allah dan kutukan para malaikat serta seluruh manusia. Jika seorang wanita tidak bisa menjaga lisannya atau lidahnya, kemudian berkata-kata yang menyakiti suaminya dengan mengatakan hal-hal yang tidak baik, ini akan dimurkai oleh Allah, malaikat, dan semua manusia. Maka ada pepatah mengatakan, your mouth is your tiger. Mulutmu adalah harimaumu. Maksudnya, ketika seseorang tidak bisa menjaga lisannya, maka lisan itu yang akan memakannya atau menjerumuskannya ke dalam kenisnaan dan kehinaan. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan, hal yang diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tak seorang wanita pun yang berkata kepada suaminya, seorang wanita berkata kepada suaminya, mengatakan bagaimana? Tak pernah aku melihat satu kebaikan pun darimu. Kalau seorang wanita mengatakan itu, kamu tidak pernah ada kebaikan apapun pada dirimu, wahai suamiku. Misalnya mengatakan seperti itu. Lalu bagaimanakah? Maka kecuali Allah akan membatalkan amalnya 70 tahun. Nah, kalau usianya hanya 60 tahun sudah meninggal, maka selama dari lahir sampai dengan usia itu, amal kebaikan yang berupa sholat dan puasa dibatalkan semuanya. Apa tidak celaka? Maka ini perlu disadari dengan sepenuhnya, karena ini bukan aturan manusia tapi aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun ia berpuasa siang hari dan sholat malam hari, 70 tahun itu akan hilang, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimanakah kita harus menyikapi hal yang semacam ini? Maka direkomendasikan yang pertama, seorang suami memang harus pandai. Dalam arti pandai secara syariat. Yang kedua, harus bijaksana. Pandai juga harus bijaksana. Karena dengan bijaksana ini, seorang suami meskipun dia pemimpin, tapi akan memaknai kepemimpinan itu dengan bijaksana, dengan baik. Pandai tadi dalam hal agama, dalam hal ilmu pengetahuan umum, dan ilmu jiwa wanita. Itu juga perlu tahu. Meskipun tidak mau telak. Tetapi di dalam Al-Quran, di dalam hadis, sudah banyak diajarkan tentang hal-hal yang mengandung ilmu jiwa wanita. Terus yang kedua apa? Seorang istri juga harus pandai menjaga lidahnya untuk suaminya dan semua orang agar kehormatannya terjaga.
Kemudian yang direkomendasikan yang ketiga adalah mulailah berumah tangga dengan mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah sangat menyayangi istrinya. Begitu pula istri-istri beliau sangat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suaminya. Itulah contoh yang perlu kita sampaikan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun barangkali ada kesalahan, kekhilafan, itu semua mutlak kami yang melakukan, karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah dan lupa. Namun barangkali ada sedikit kebenarannya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak punya kebenaran apa-apa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.